Nah, kajian tentang iman. Nah, di mana iman ini disebutnya pondasi. Ya, pondasi ya anggaplah seperti juga rukun Islam, itunya rukun Islam itu adalah pondasi dari Islam secara keseluruhan, itu ada pondasinya. Kalau Islam itu ibarat bangunan, kalau bangunan pasti sebutnya Pak, kalau sebuah bangunan pasti ada pondasinya. Islam itu kalau diibaratkan sebuah bangunan ada pondasinya. Dengan analogi demikian berarti kan apabila membangun sesuatu pasti pondasinya dulu gitu kan, yang dibangun paling awal itu adalah pondasinya. Karena ya mungkin kan sebutan pondasi itu demikian kan, nantinya kan bangunan itu akan didirikan di atas pondasinya ini. Nah, iman itu juga pondasi di dalam beragama. Ya, iman itu yang pondasi di dalam beragama. Nah, bahkan ini kalau kita mau review lagi ya dari awal gitu ya, sebutan iman, beriman itulahnya. Kalau beriman itu di dalam bahasa kitanya itu artinya ya suka diartikan beriman itu artinya mempercayai. Nah, yang diimaninya itu apa gitu, yang dipercayainya itu apa? Artinya kalau seseorang disebut mukmin, orang yang beriman, orang yang mempercayai sesuatu. Nah, yang dipercayainya itu apa? Yang dipercayainya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Ya dulu ya ketika Allah menurunkan agama Islam itu kan melalui prosesnya kan, Allah menurunkan agama Islam itu melalui Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu adalah manusia, orang yang Allah tetapkan sebagai utusannya. Di mana ini yang terakhir, bukan yang pertama, bukan hanya satu gitunya. Allah menetapkan nabi, Allah menunjuk, mengangkat seorang nabi, seorang rasul, bukan hanya satu, dan beliau ini bukan yang pertama, yang terakhir. Nabi Rasul yang terakhirnya yang Allah tetapkan itu adalah Muhammad SAW. Nah, kepada beliaulah Allah menurunkan agama Islam. Nah, yang kemudian kan oleh Rasulullah SAW itu kan ditablig. Tablig itu artinya disampaikan ke orang gitu ya. Kan ditabligkan kemudian. Dan beliau dakwah disebutnya bahasa Arab, tablig artinya menyampaikan, dakwah artinya mengajak, menyeru, menganut agama tersebut. Nah, dulu para sahabat bersahabat, manusia yang di tempat Allah menurunkan agama Islam itu yaitu di kota Mekah. Yang terbagi dua kan, ada yang mempercayai kan, ada yang mempercayai, ada yang mengingkari. Nah, yang mempercayai ini yang disebut mereka ini mengimani, mereka ini beriman itu kepada agama Islam yang Allah turunkan. Itu intinya ya yang disebut dengan beriman. Nah, kemudian kan Rasulullah SAW semacam membuat definisi, ya, semacam membuat definisi gitu ya, iman itu apa? Kalau tadi kan beriman gitunya mempercayai, apa sih yang diimaninya, apa sih yang dipercayainya? Yang diimani, yang dipercaya, yang diterima, dipercayainya adalah agama Islam yang Allah turunkan.
Nah, dalam hal ini di dalam beriman pun ada rukunnya, rukun iman yang kemudian kita dikenal dengan sebutan rukun iman. Ada rukunnya seperti Islam ada rukunnya. Rukun itu dengan arti pondasi ya. Pondasi agama Islam itu ada 5 gitu kan, yaitu syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ya, dengan sebutan rukun atau pondasi berarti ini yang harus dibangun paling dulu, ini yang harus kokoh supaya nanti yang lainnya itu didirikan, dibangun gitu ya di atas pondasi yang kokoh, yang kuat. Ini rukunnya ada 5. Jadi boleh disebut begini, bagaimana seseorang itu beragama Islam dengan baik kalau pondasinya buruk. Kalau pondasinya buruk, ya bagaimana seseorang dikatakan beragama Islam dengan baik kalau syahadatnya lemah. Sebutlah syahadatnya lemah. Ternyata kan syahadat ini justru pondasi dari semua pondasi. Pondasi dari semua pondasi beragama Islam itu adalah syahadat. Di mana kan Allah menetapkan apabila seseorang itu apa namanya ya, sebutlah masuk ya, kalau dari kafir gitu ya. Kalau dulu para sahabat kan banyak yang ketika Allah menurunkan agama Islam itu mereka ini kan sudah balik, sudah dewasa. Kemudian mereka kan masuk Islam disebutnya. Nah, ketika masuk Islam itu disebutnya kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi 2 kalimat yang Allah tetapkan ini dijadikan akidah, dijadikan keyakinan. Ada 2 kalimatnya. 1, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu di situ kan aku ini beriman ini ya. Aku aku mengakui, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi isi dari kalimat ini harus menjadi keyakinan dengan konsekuensi seumur hidup. Konsekuensinya seumur hidup, harus bagaimana kita hidup kalau akidah yang ada di dalam diri kita itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kan seumur hidup berarti kan emang karena akidah atau keyakinan seseorang kan masa hanya untuk 1 hari, besoknya ganti lagi. Masa untuk 1 minggu, minggu depannya ganti lagi. Masa untuk 1 tahun gitu kan. Ini nih mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan seumur hidup kan. Bukan hanya untuk 1 hari, bukan hanya untuk 1 minggu, bukan hanya untuk 1 tahun. Ini seumur hidup mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dengan akidah yang demikian, ini seumur hidup kan ya. Dengan akidah yang demikian berarti hidup itu harus bagaimana? Ganti akidah nanti cara hidup akan beda lagi. Ya, cara hidup itu akan beda lagi. Dimana kan mestinya kudunya beda. Amal, cara hidup berartinya amal atau cara hidup ya yang kemudian menjadi pola dan bentuk hidup seseorang. Mestinya beda kan, amal apa yang dilakukan apa yang dilakukan atau cara hidup orang Islam dengan orang kafir. Di mana orang Islam itu kan sangat terikat. Nah, ini bahasa Arab akidah tali.
orang Islam itu kan sangat terikat dengan apa yang dia akui, apa yang dia yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita membandingkan misalnya agama selain Islam ya, misalnya agama selain Islam, misalnya Hindu, keyakinan mereka apa sih? Keyakinan mereka bagaimana? Nah, di mana kan apa yang mereka akui, apa yang mereka yakini, apa yang mereka anut itu kan tergambarlah pada cara hidupnya, tergambarlah pada amalannya sehari-hari. Mengapa mereka demikian? Ya itu kan karena akidahnya demikian. Kenapa mereka itu seperti itu? Ya tergantung itulah, ya, tergantung akidahnya, karena itulah yang mereka yakini. Nah, kalau orang Islam, ya kalau orang Islam bagaimana? Mestinya kan tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari apa yang diyakininya, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh lepas dari pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini kan menuntut konsekuensi. Bagaimana mestinya hidup, bagaimana mestinya beramal dengan di dalam dirinya ada pengakuan, ada keyakinan bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Jadi mana Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, orang Islam itu, itulah akidah orang Islam. Di dalam dirinya ada pengakuan dan keyakinan tentang dua hal tersebut. Jadi kita harus bagaimana kalau kita mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus bagaimana gitu kan? Jadi kita harus bagaimana? Kalau di dalam diri kita itu ada pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, di dalam diri kita itu ada pengakuan dan keyakinan itu. Kalau misalnya pada orang Hindu ada nggak keyakinan demikian? Di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, nah, tidak ada kan? Nah, mestinya kalau orang Islam, berarti orang Islam dengan pengakuan dan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya kan orang Islam itu tidak akan menyekutukan Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau orang yang agamanya bukan Islam, ya wajarlah mereka menyembah yang lain, mereka meyakini yang lain sebagai Tuhan, karena di dalam diri mereka tidak ada keyakinan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dengan yang kedua, orang Islam itu di dalam dirinya ada pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kan dua kalimat syahadat tepat iya itu. Ini kan dua kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, orang Islam itu di dalam dirinya ada pengakuan tersebut, keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Terus harus bagaimana? Kalau mengakui, kalau meyakini, terus harus bagaimana? Mestinya kan, nah ini berdasarkan satu hadis yang ini, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda huda Muhammad. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Al-Quran itu kan ucapan. Al-Quran itu isinya ayat-ayat Al-Quran itu ucapan, yaitu ucapan Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu ucapan Allah. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan, artinya ucapan yang paling benar dan pasti benar, paling benar, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang salah, benar semuanya Al-Quran. Sebaik-baik atau sebenar-benar ucapan itu adalah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik tuntunan, petunjuk, pedoman, pegangan gitulah, yaitu tuntunan Muhammad SAW. Nah, ternyata gitu Allah mengutus Muhammad sebagai rasulnya itu
untuk memberikan tuntunan, berarti kepada seluruh manusia. Wa khairu huda Muhammad, dan tuntunan itunya sebaik-baik tuntunan itu adalah tuntunan Muhammad SAW. Ini ternyata maksud Allah mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul itu untuk menjadikan, disebutnya jadi tuntunan, jadi panutan, jadi suri toladan, jadi idola gitulahnya, pokoknya untuk diikuti. Nah sementara kita mengakui hal tersebut sebagai orang Islam, kan kita mengakui hal itu gitu. Kita mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kan jadi harus bagaimana? Kalau di dalam diri kita ini ada pengakuan dan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi harus bagaimana kalau di dalam diri kita ini ada pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Atau tong kamana karep disebut cek urang Sunda mah, atau tong kamana karep ulah bawa karep sorangan. Ya kan ini ada pegangannya yang tertanam di dalam hati kita, yaitu pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan keluar dari keyakinan itu. Di dalam diri kita ada keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita mengakui demikian, ya jangan jauh-jauh, berarti jangan jauh-jauh, jangan keluar, jangan berbeda dengan apa yang kita akui. Kita yakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini pondasi dari semua pondasi, yaitu akidah. Karena sholat juga tidak akan ada tanpa 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Ya sholat juga tidak akan ada kan tanpa 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Coba orang kafir sholat diterima nggak? Dulu orang-orang munafik kan banyak yang ikut mengerjakan sholat. Ya kaum munafik di zaman Rasulullah SAW itu kan hakikatnya kafir. Mereka kan ikut sholat. Diterima nggak oleh Allah? Ya akan diterima. Harus dilandasi dengan pondasi dari semua pondasi hanya satu, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau sudah memiliki 2 kalimat syahadat, barulah ke pondasi yang lainnya, yaitu sholat, zakat, saum, haji. Ini pondasinya di dalam beragama Islam. Nah di dalam beriman juga ada pondasinya, rukun-rukunnya, yang kalau seseorang disebut beriman, mengakui, meyakini, pondasinya apa sih yang harus diimani, diyakininya? Pondasinya, rukunnya itu kan ada 6. Kalau yang disebut tadi di awal tadinya, kalau seseorang disebut beriman, apa sih yang diimaninya? Yang diimaninya itu adalah agama Islam secara keseluruhan. Diimani itu artinya kan dipercayai bahwa benar itu dari Allah, diterima itu bahwa inilah agama dari Allah, dan dianutlah sebagai agamanya, atau kemudian masuk Islam. Itu namanya beriman. Nah dari yang namanya beriman itu kan menerima, mengakui, menganut agama yang Allah turunkan, yaitu Islam. Nah di dalam beriman ini juga ada rukunnya, pondasinya, pokok-pokoknya gitulahnya. Dari yang ada di dalam Islam ini, pokok-pokoknya yang diyakini itu soal apa? Ada 6. 1 tentang Allah. Ya 1 tentang Allah, ya yang kan rukun-rukun iman ada 6. Dari yang diakui gitu, diyakini, yang ada di dalam Islam secara keseluruhan itu ada pondasi-pondasi, ada pokok-pokok, ada hal-hal utama yang disebut beriman itu tentang apa? 1 tentang Allah. Ini yang disebut rukun imannya. 1 tentang Allah, 2 tentang malaikatnya, 3 tentang kitabnya, 4 tentang 3 tentang utusan Allah, nabi-nabinya, 4 tentang kitabnya, 5 tentang akhirat, yang ke-6 tentang qada dan qadar atau takdir.
Nah, ini yang disebut dengan rukun iman. Ada 6 perkaranya yang kalau benar beriman berarti nih ada 6 perkara itu sebagai rukunnya yang sebagai pondasinya di dalam beriman, yaitu yang disebut dengan rukun iman. Tidak boleh hilang salah satu. Tidak bolehnya hilang salah satu. Kalau dulu Yahudi dan Nasrani ahlul kitab entah hilang berapa rukun imannya. Mereka beriman kepada Allah, ya. Yahudi dan Nasrani itu mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu Allah, mereka kenal Allah karena ada di kitab mereka. Karena kitab mereka itu dari Allah. Kitab Taurat dari siapa? Dari Allah. Kitab Injil dari Allah. Pasti di dalamnya ada penjelasan tentang Allah. Makanya mereka beriman kepada Allah. Iya, pasti orang Yahudi, orang Nasrani. Beda dengan orang Hindu. Orang Hindu beriman kepada Allah. Jangan-jangan kalau orang Hindu mah, emang Allah siapa? Nah, wajar mereka. Karena kan mereka tidak tahu Allah sama sekali juga mau wajar. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pasti tahu Allah. Dan mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka beriman kepada malaikatnya enggak? Beriman. Tapi banyak penyimpangan di dalam berimannya. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani itu menuduh bahwa malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Mestinya wahyu pertama sebagai tanda dimulainya Allah menurunkan agama Islam itu diberikan kepada salah seorang dari mereka, dari Yahudi atau Nasrani. Jibril lieur itu mah teu make ieu teu make map, jadi salah alamat. Nah, jadi kadinya itu. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu menuduh malaikat Jibril yang salah alamat. Kenapa diberikannya kepada Rasulullah SAW? Menurut mereka harusnya nabi terakhir itu dari golongan mereka. Si Jibril itu ada dasar itu balik gitu. Gitulah malaikat orang Yahudi, orang Nasrani menuduh malaikat Jibril salah perintah Allah, bukan kepada Muhammad, bukan. Perintah dari Allah itu menurut mereka, hanya versi mereka. Menurut mereka Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 itu diberikannya kepada salah seorang dari kelompok mereka, dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Ngadon dibikin kadinya ke orang jahiliyah yang tidak punya agama, yang masyarakatnya kaumnya menyembah berhala, pengkhianat Jibril mah. Nah, sehingga Jibril itu dimusuhi oleh mereka. Ya, Jibril itu dimusuhinya oleh Yahudi dan Nasrani karena mereka menyebut Jibril itu pengkhianat. Nah, sehingga mereka itu sebutnya namanya wali mereka gitu dari kalangan malaikat siapa? Mikail. Banyaklah orang Yahudi, orang Nasrani yang namanya Michael. Banyak, tapi nggak akan ada orang yang kalau orang Yahudi namanya Gabriel, wah mabong tuh diserbu. Mereka beriman kepada malaikat, tapi kan itu terjadi penyimpangan. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya nggak? Kalau sudah dilandasi dengan demikian, pastilah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ditolak oleh mereka. Ada si Jibril lagi gitu balik. Jibril lagi salah kan? Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah juga oleh mereka pasti ditolak. Mereka tidak mengimani Al-Quran. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengimani Al-Quran, mereka kan harus mengamalkan Al-Quran berarti kan? Nah, mereka kan tidak mau, jadi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, benar nggak sih iman mereka?
Karena kalau beriman itu ada rukunnya, ada pondasinya. Kalau beriman, satu beriman kepada Allah, dua malaikatnya, tiga wakutubihi, kitab-kitabnya, warusulihi. Nah ini rasul terakhir kan oleh mereka tidak diimani. Jadi pantas kalau kemudian Allah menyebut orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah kafir. Mereka itu orang-orang yang tidak menerima ternyata agama yang Allah turunkan. Agama terakhirnya yang Allah turunkan. Oleh mereka ditolak. Muhammad SAW-nya sebagai nabi oleh mereka tidak diakui. Karena menurut mereka nabi terakhir itu harus dari golongan mereka. Tidak diakuinya, mereka itu tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, itu mereka tidak mengakui. Merembet akhirnya kemana-mana. Mereka itu hanya tinggal beriman kepada Allah, itu pun mengakui, meyakini tentang Allahnya pun banyak juga penyimpangan pemahaman, hanya banyak penyimpangan pemahaman tentang Allah. Jadi Allah itu menjadi Tuhan seperti versi mereka. Allah itu seperti apa sih? Semestinya kan mereka mengikuti apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, banyak kan Allah menerangkan dirinya. Misalnya innallaha azizun hakim, innallaha ghafurur rahim. Siapa sih yang mengatakan demikian? Itu ayat Al-Quran. Oh, berarti Allah yang berkata. Innallaha, misalnya kan, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kata siapa Allah demikian? Ya kata Allah kan. Karena Allah yang menerangkannya. Nah kalau Yahudi, Nasrani itu kemudian mereka beriman kepada Allah ya. Tapi kemudian Allah itu seperti menurut pemahaman mereka. Misalnya mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa kami karena kami ini adalah manusia-manusia yang paling dicintai. Kami ini kan oleh Allah sudah dijadikan keluarga besar. Cek manehanat. Menurut mereka, kalaupun mereka marah karena kami ini nakal, nah paling kalaupun apa namanya sebutnya, kalaupun Allah memasukkan kami ke dalam neraka, paling beberapa hari. Allah nggak akan tega menyiksa kami. Kami ini kan yang paling dicintainya. Benar Allah seperti itu? Itu kan, apa benar Allah itu seperti apa yang mereka katakan? Nah ternyata tidak demikian. Nah apalagi agama-agama yang lain yang mungkin ketika disebut namanya saja Allah. Apa sih? Gitu kan, Allah itu siapa? Oh Allah itu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Karena mereka kan punya Tuhan sendiri. Nah mestinya orang Islam itu kan akidahnya bersih. Kalau yang pertama nih, asyhadu alla ilaha illallah, yang saya katakan ini harus bersih. Pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu harus bersih. Emang kotorannya apa sih gitu kan? Emang kotorannya apa? Kotorannya adalah musyrik. Orang Islam itu harus bersih. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu berarti harus bersih dari hal-hal yang berbau syirik. Apalagi syiriknya secara langsung. Orang Islam tidak boleh sama sekali. Nah kemudian yang kedua, kalau mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah, jadi harus bagaimana? Gitu kan? Jadi harus bagaimana? Berarti kan kalau kita mengakui kan, kalau kita mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah tadi ya saya katakan bahwa Allah menetapkan, Allah mengangkat, Allah menjadikan beliau sebagai seorang Rasul itu untuk dijadikan tuntunan.
Ya, untuk dijadikan tuntunan, untuk dijadikan suri toladan, dijadikan panutan. Ini satu pengakuan dan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus bersih. Ini ada kotorannya? Ada. Apa? Syirik kotorannya, musyrik. Karena asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kan dua kalimat syahadat yang ada tambahannya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu. Nah, itu penekanan, penegasan, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang hanya satu-satunya. La syarikalah, tekankan lagi, tidak ada sekutu baginya. Ini haram, berarti ya inilah kotorannya apabila sudah berakidahkan, mengakui, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Hati-hati, ini kotorannya itu adalah syirik. Orang Islam itu, nah bukan orang Islam sebetulnya, manusia. Makanya kan Allah menetapkan syirik itu dosa paling besar. Karena dosa syirik itu hal yang paling mendasar, yaitu hal yang paling mendasarnya tentang Allah, yaitu Allah disekutukan. Itu kan hal yang paling mendasar, kesalahan paling mendasar manusia itu adalah menyekutukan Allah. Meyakini bahwa ada yang lain selain Allah. Wah, itu parah, itu mah Allah tetapkan itu sebagai kesalahan mendasar dan Allah tetapkan sebagai dosa terbesar. Nah, ini yang harus bersih. Yang kedua, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan ini juga harus bersih. Terus yang mengotorinya apa? Kalau mengotori dua kalimat syahadat yang pertama syirik kan. Kalau mengotori keyakinan kan, mengotori keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah apa? Kalau tidak mengikuti, tidak menjadikan beliau sebagai panutannya, sebagai suri toladan, pasti hidupnya itu mengikuti yang lain. Ya, pasti hidupnya itu mengikuti yang lain. Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW, pasti mengikuti yang lain. Beragamlah apa yang menjadi tuntunan, apa yang diikuti oleh manusia selain Rasulullah SAW itu pasti banyak, pasti beragam. Ya lihatlah sesuai dengan keyakinan orang Hindu, keyakinannya bagaimana, terus yang diikuti oleh mereka apa? Orang Buddha misalnya, akidah dan keyakinan mereka seperti apa, yang diikuti oleh mereka apa? Beda kan dengan orang Hindu. Nah, makanya tergantung keyakinannya masing-masing. Tapi semuanya salah. Semuanya salah, semuanya menyimpang karena Allah sudah menetapkan akidah yang benar itu adalah pengakuan yang ini, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah itu konsekuensinya adalah menjadikannya sebagai tuntunan, panutan, mengikutinya. Berarti tidak boleh mengikuti yang lain, karena akidah kita itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ininya waktunya tinggal sedikit lagi. Yang kemarin di dalam surat apa yang kemarinnya? Yang kemarin itu kan orang Arab Badui, orang Arab kampung, orang Arab gunung, orang Arab pedalaman. Mereka mengatakan amanna. Ternyata Allah kan yang mengoreksi perkataan mereka. Allah yang mengoreksi, Allah yang meluruskan. Salah. Baru beragama Islam sudah mengatakan kami beriman. Itu kan ayatnya yang menegurnya. Katakan, ini Allah berarti kan, karena ayat Al-Quran itu kan Allah yang berfirman, katakan oleh Muhammad, jangan dulu kalian mengatakan amanah,
tapi katakanlah aslamna. Jangan dulu mengatakan kami beriman. Wah, masih jauh, artinya masih jauh, enak aja mengatakan kami beriman. Tapi katakanlah saya masuk Islam. Nah, itu baru benar. Itu kan kemarin itu ayat Qur'annya yang menerangkan demikian. Di mana Allah hal itu Allah tujukan kepada orang-orang Arab Baduy, Arab pedalaman, Arab gunung, Arab kampung, ketika mereka baru saja masuk Islam, mereka mengatakan kepada Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Allah kemudian menegur, katakan kepada mereka, masih jauh kalau untuk sampai pantas mengatakan demikian. Amanna, kami telah beriman. Wah, itu jauh kayaknya. Tapi katakanlah aslamna. Nah, artinya ketika seseorang baru masuk Islam, kita asumsikan orang kafir nih yang masuk Islam. Tadi kan orang-orang Arab Baduy juga asalnya bukan Islam, karena Islam juga memang baru kan. Saat itu kan Islamnya memang baru. Sebelumnya ya pasti belum beragama Islam. Nah, kita asumsikanlah kalau seseorang masuk Islam, apa mereka sudah beriman? Wah, jangan dulu, berat kalau mengatakan kami beriman. Karena yang disebut iman itu adalah kembali lagi ke, anggaplah dalam tanda kutip, definisi yang disebutkan oleh Rasulullah. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda menganut, menerima, masuk agama Islam. Terakhir ini nih yang menjadi tolok ukur. Pantas gak seseorang itu mengatakan kami beriman? Atau sebetulnya hanya pantas mengatakan saya beragama Islam? Karena kalau mengatakan saya beriman, coba sebutkan iman itu apa? Iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan ini yang ketiga nih yang suka lupa. Karena beriman itu bukan hanya urusan hati, bukan hanya satu, bukan hanya takrirun bil qalbi, itu baru satu dari 3 yang Rasulullah SAW sebutkan. Iman itu adalah 1 gitu kan, meyakini dengan hati, 2 mengikrarkan dengan lisan, 3 tahap akhir, paling akhir muaranya yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Nah, tadi orang Arab Baduy itu mereka baru saja baru masuk Islam, kemudian mereka mengatakan kami beriman. Sejarah kayaknya benar-benar kan disebut beriman mah. Karena mereka baru tahap 2 kan. Yang mereka jalani baru 2 tahap. Di dalam hati mereka sudah dalam hati mereka sudah menerima agama Islam yang katakanlah yang mereka terima dari Rasulullah. Hati mereka sudah, mereka memahami, mereka menerima, mereka mengakui ini nih Islam sebagai agama yang benar. Kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu mereka mengatakan kami beriman. Wah, itu jauh kene. Itu karena kami beriman mah. Kami beriman itu kalau sudah dengan bukti pengamalan. Karena poin ketiganya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ternyata yang terakhir itu adalah wa amalun bil arkan. Itulah yang disebut iman menurut Rasulullah SAW. Yang terakhir itu adalah pengamalan. Apa sih yang diamalkannya? Ya Islam yang diyakini itu. Amalkan, baru berhak disebut mukmin. Jadi pantas kalau Allah menyebut surga itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh, bukan untuk orang Islam. Kalau untuk orang Islam, ya itu seperti orang yang orang terakhir kan yang dikeluarkan dari dalam neraka itu orang yang ada iman di dalam dirinya, tapi orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka itu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Tak
anu beragama Islam tapi iman geting lawan. Ada amal nggak yang dilakukan oleh orang yang seperti ini nih? Ada amal nggak? Wa amalun bil arkannya ada nggak pada orang yang ternyata imannya itu hanya sebesar debu? Nggak akan ada. Karena iman sebesar debu itu tidak akan kuat untuk mendorong seseorang beramal soleh, mustahil. Iman yang hanya sebesar debu mendorong seseorang itunya mengerjakan amal soleh. Makanya imannya dia ini tidak punya apa-apa lagi ya, hanya punya itu saja iman di dalam hatinya yang hanya sebesar debu. Nah sebetulnya untuk sampai kepada apa yang disebutkan oleh Allah, kalau beriman berarti harus sampai pengamalan gitu kan. Kalau beriman berarti harus sampai pengamalan. Ternyata bagaimana, seperti apa pengamalannya ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Kalau seseorang yang kadar imannya tinggi di dalam hatinya, gairah sebutnya, mungkin dalam bahasa kitanya, gairah, semangat, antusias beramal solehnya pasti besar. Tapi kalau kadar imannya rendah, kalau bahkan Rasulullah menyebutkan kan, ada orang yang imannya hanya sebesar debu. Mana mungkin orang ada semangat, ada gairah, antusias untuk beribadah apabila hanya memiliki iman yang sebesar debu, imannya rendah, imannya sedikit. Mendorong untuk beramal solehnya itu lemah, sangat-sangat lemah. Orang yang bersemangat beramal soleh itu menunjukkan keimanannya tinggi, keyakinannya kuat, imannya tinggi, kadarnya tinggi. Maka wa amalun bil arkannya bisa terwujud kalau dengan kadar keimanan yang tinggi. Maka berartinya harus memiliki kadar keimanan yang tinggi untuk bisa sampai kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa iman itu 3, bukan hanya 1, bukan hanya soal keyakinan, tapi dibuktikan sampai kepada pengamalan dari agama Islam. Itulah iman yang sesungguhnya.